Bab 1441, Susunan Kuno Qiankun. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Qiyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, Xiao Yan, kau sudah kembali. Xiao Yan dan keduanya baru saja kembali ke perkemahan Lembah Guntur, dan semua orang langsung bersemangat. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki kekuatan meyakinkan yang besar di Lembah Guntur terlepas dari kekuatan atau prestise mereka. Mari kita mulai bisnis dulu. Xiao Yan mengangguk perlahan ke arah kelompok itu dan tersenyum. Begitulah adanya. Seberapa kredibel menurutmu ini? Duo Qifei juga memberitahu Xiao Yan tentang kerja sama Yuan Hong satu persatu. Menurutku tidak apa-apa. Kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Sekte Yuan ini tidak boleh diremehkan, dan prioritas utama kita sekarang adalah memasuki Villa Tianming. Sedangkan untuk yang lainnya, kita tidak perlu memikirkannya. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu membuka mulut dan berkata, jelas, selama kamu bisa memasuki Villa Gunung Tianming, bahkan jika kamu diperhitungkan oleh Yuan Zhong, itu masuk akal. Jika begitu, maka beristirahatlah dengan baik malam ini dan mendaki gunung besok. Du Qifei berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini terlihat agak malu. Saat berikutnya, Feng Yu menatap pria aneh di samping Xiao Yan dan Mu Ge, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kekuatan Xiao Yan dan Mu Ge sengaja ditekan oleh mereka, jadi semua orang tidak dengan mudah menemukan bahwa mereka telah menerobos, tetapi fluktuasi tak terlihat yang dipancarkan oleh pria beruang iblis bumi mengejutkan semua orang. Hei, aku akan menyelesaikan urusanku terlebih dahulu, dan aku akan pergi bersamamu besok. Beruang iblis bumi mendengar kata-kata itu, menyeringai, dan kemudian menghilang di sini. Setelah semalam hening, hari berikutnya pun tiba. Ayo pergi. Sosok Xiao Yan, Mu Ge, Du Qifei, 3 wanita dan 2 pria berada di garis depan tim, sementara di sisi lain, saudara perempuan Yuan Zhong berada di garis depan tim mereka. Kakak, gunung ini sangat aneh, bisik Yuan Yan kepada Xiao Yan. Jelas, mereka pernah berburu harta karun bersama sebelumnya, dan Xiao Yan peduli padanya, yang menyebabkan kasih sayang Yuan Yan terhadap Xiao Yan meningkat pesat. Hati-hati, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, membuat Yuan Yan yang seorang tiran merasa aneh, yang cukup untuk menjelaskan kengerian gunung ini. Ayo pergi. Dalam sekejap, kedua tim orang itu berjalan menuju gunung satu demi satu. Pasir kuning ini, tampaknya mengandung semacam kekuatan pemisah. Sepertinya itu mencegah penyebaran semacam kekuatan di puncak gunung. Begitu semua orang sampai di tepi puncak gunung, Xiao Yan tiba-tiba membungkuk, menyeka pasir kuning, dan berkata sedikit. Mobil itu pasti punya jalan ke depan gunung, dan perahu itu tentu saja akan langsung menuju jembatan, jadi kamu hanya bisa menggigit peluru, Liu Qing juga berkata. Begitu suara itu jatuh, tim kedua perlahan melintasi pasir kuning dan melangkah ke puncak gunung. Sepertinya, tidak ada yang aneh dengan itu. Kerumunan itu bergegas ke puncak gunung dan berjalan-jalan di hutan kuno, hanya untuk merasakan energi langit dan bumi yang berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar, dan tidak ada yang lain. Apa yang kalian temukan? Xiao Yan dan Yuan Zhong berdiri di depan tim, dan Xiao Yan bertanya setelah semua penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Tidak untuk saat ini. Pada saat ini, Yuan Hong juga agak aneh dan berbicara perlahan. Lihat, apa itu? Saat berikutnya, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang tim. Itu. Ketika Xiao Yan dan beberapa pemimpin mendengar kata-kata itu, mereka perlahan-lahan mendongak, tetapi mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Pada saat ini, di tengah gunung, sebuah gerbang cahaya besar yang bermandikan lingkaran cahaya putih bersih perlahan muncul, dan bahkan dari gerbang cahaya itu, banyak kekuatan ruang tirani muncul. Gerbang ruang, Feng Yu berkata dengan terkejut untuk pertama kalinya. Gerbang ruang, ini adalah pintu masuk ke Villa Gunung Tianming. Saudara-saudara, silakan. Suara Feng Yu baru saja turun, dan tiba-tiba banyak murid di belakang tiba-tiba tampak kerasukan. Tunggu, jangan pergi ke sana, aku khawatir ini tidak benar. Xiao Yan memperhatikan puluhan orang muncul, dan tiba-tiba berteriak. Setelah berjalan di luar selama bertahun-tahun, persepsi Xiao Yan tentang bahaya sangat kuat. Kembalilah, keluar dan menjauhlah dari gunung. Keluar dari pasir kuning. Tiba-tiba, keseriusan langka muncul di wajah kecil Yuan Yan yang menarik. Bang bang bang, suara Yuan Yan baru saja turun,
dan sosok-sosok yang bergegas menuju pintu ruang angkasa tiba-tiba terguncang kembali pada saat yang sama mereka menyentuh pintu ruang angkasa. Sial, sudah terlambat. Ekspresi wajah Xiaoyan juga menjadi jelek. Weng Om, karena semakin banyak murid yang langsung terdorong mundur oleh gerbang ruang angkasa, ki pertempuran di dalam murid-murid itu menghilang dalam sekejap, dan kemudian aura menjadi lamban pada saat berikutnya, dan langsung jatuh dari udara. Jadi jatuh koma. Kami mendapatkan rencananya. Pada saat ini, ekspresi Yuan Hong juga menjadi aneh. Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya hendak mundur, di gerbang ruang angkasa di tengah, semburan energi ki pertempuran berwarna-warni langsung menyebar, tiba-tiba muncul, dan kemudian benar-benar membungkus seluruh gunung dengan mudah. Pada saat itu, perasaan berat memenuhi hati semua orang. Apa yang sedang terjadi? Duki Fei sedikit bingung, tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua muridnya jatuh koma. Pasir kuning di luar gunung ada untuk mencegah kekuatan formasi meluap. Dan pintu ruang di depan kita adalah pintu masuk ke Villa Gunung Tianming. Hanya saja perencana telah menyiapkan formasi di sekelilingnya. Oleh karena itu, ketika kita bersentuhan dengan pintu ruang dengan pintu yang sama, semua energi dendam di tubuh kita langsung tersapu. Menyedotnya, sehingga mengaktifkan formasi. Sekarang, merepotkan. Kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Brak, suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan di seluruh ruang, energi warna-warni muncul, dan pada saat yang sama, rasa penindasan terpancar. Puff, dengan suara, tanah muncul di bawah kaki semua orang, dan beruang setan bumi juga muncul. Itu benar-benar menyentuh formasi. Beruang setan bumi baru saja muncul, dan ruang ini sepenuhnya terhalang, dan bahkan kekuatan ruang tidak dapat melarikan diri. Apa-apaan ini? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini formasinya. Ini disebut formasi kuno Qiankun. Pada saat yang sama, Yuanyan berkata dengan lembut. Formasi Qiankun kuno. Bagaimana mungkin? Formasi ini adalah formasi terkuat yang digunakan oleh para ahli kuno untuk menekan ras jahat di luar wilayah. Bagaimana mungkin formasi ini muncul di sini? Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Gelombang formasi ini belum lengkap. Ini hanya versi ukiran, tetapi sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kita, para dewa pejuang Samsung. Petik 2. Dan sekarang ini baru permulaan formasi, dan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Yuan Hong berkata dengan lembut di sampingnya. Boom! Tepat saat semua orang berbicara, seluruh puncak gunung dimarahi karena menyebarkan energi kuning dalam formasi kuno Qiankun, dan dalam sekejap, kekuatan pemusnahan terus menghancurkan setiap rumput dan satu di puncak gunung. Kayu, ketika menyentuh cahaya kuning, setiap rumput dan pohon di gunung langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang sepenuhnya. Kali ini, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat bahwa banyak murid di bawah tidak sadarkan diri, dan hanya Xiaoyan dan beberapa orang yang tersisa, kabut putih aneh itu berkedip-kedip, dan dia langsung tertawa. Adapun pembangkit tenaga listrik terkemuka Du Tianhong He Yuanzong langsung keluar dari gunung ketika formasi diaktifkan. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh kepada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, sementara formasi ini belum sepenuhnya terbentuk, kita harus menghancurkannya, kalau tidak kita semua akan terkubur bersamanya. Xiaoyan melirik perlahan, dan menemukan bahwa gerbang ruang angkasa, yang telah menyerap energi dendam dari banyak rekan murid, memancarkan pola misterius yang didominasi oleh cahaya kuning muncul. Kemunculan ini merupakan tanda pelepasan kekuatan formasi. Garis-garis itu mengandung aura yang sangat kuno, dan bahkan Xiaoyan dapat merasakan bahwa mereka adalah ancaman mematikan bagi ras jahat di luar alam, tetapi mereka juga memiliki kekuatan penghancur yang unik bagi Xiaoyan dan semua orang. Yang mereka miliki hanyalah kegagalan. Kakak, beri aku waktu. Setelah Yuanyan selesai berbicara, Qiankun Jadebi di tengah alisnya perlahan menggeliat, dan jejak kekuatan misterius juga muncul. Jelas, Qiankun Jadebi dan formasi Qiankun kuno ini memiliki beberapa hubungan yang langka, tetapi bahkan Yuanyan membutuhkan banyak waktu. Penyihir, kamu lindungi mereka. Aku akan melihatnya. Xiaoyan mendengus dingin, dan segera diselimuti aura merah menyala, lalu berjalan langsung menuju gerbang ruang angkasa. Pada saat kritis ini, seseorang harus pergi untuk menghentikannya. Weng berdengung. Saat dia mendekati gerbang ruang angkasa beberapa meter jauhnya,
aura ganas yang membuat kulit kepala Xiao Yan geli meledak. Tabrakan. Dalam sekejap, Xiao Yan dibanjiri cahaya kuning dan menghilang dari pandangan semua orang. Di mana Xiao Yan? Melihat tindakan Xiao Yan, mata Yun Qi terkatup rapat dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku khawatir dia diserap ke dalam ruangnya sendiri oleh formasi Qian Kun kuno. Ayo pergi, jangan disebarkan oleh cahaya kuning ini, atau kamu akan tersedot ke dalamnya. Setelah Yuan Hong selesai berbicara, dia langsung mengangkat Yuan Yan dengan mata tertutup, dan kemudian melarikan diri. Percayalah padanya, Du Qifei berkata kepada beberapa orang, dan segera membawa mereka pergi untuk menghindari cahaya kuning ke segala arah. Tetapi anehnya, kemanapun cahaya kuning ini pergi, bahkan para siswa yang kehilangan kekuatan dan jatuh koma ditelan oleh kekuatan kuning dan mengalir ke ruang mereka. Sialan, Xiao Yan langsung ditelan oleh cahaya kuning formasi Qian Kun kuno, dan tiba-tiba datang ke ruang khusus, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ledakan. Pada saat ini, Xiao Yan berdiri dalam formasi melingkar yang besar, dikelilingi oleh lusinan patung besar berbentuk manusia yang tidak dikenal, tetapi formasi itu terukir di tanah, batu-batu keras yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran garis-garis khusus yang sangat besar, dan bahkan bertahan di ruang ini. Ruang khusus ini memberi Xiao Yan kesan pertama bahwa itu berat, karena apa yang terpantul di pupil Xiao Yan saat ini adalah ruang khusus. Tidak ada warna di angkasa, hanya formasi tebal di bawah kaki Xiao Yan, seperti dataran yang tergantung di langit, dan hanya ada satu formasi di dataran itu, dan ada kekuatan tirani di formasi itu. Geliat, dan bahkan puluhan patung dengan kekuatan aneh di tepi formasi, membuat Xiao Yan menjadi waspada. Boom! Tepat ketika Xiao Yan bingung, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi. Pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, dan dia tiba-tiba melihat formasi di bawah kakinya tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya aneh, dan kemudian aura penghancur memenuhi udara. Kekuatan jiwa, Xiao Yan tidak berani mengabaikan, dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba bertahan. Weng berdengung. Pola kuno yang mempesona itu dengan mudah berubah menjadi tubuh energi kuning, dan kemudian melayang di udara formasi, menatap Xiao Yan dengan aura yang ganas. Formasi ini benar-benar tidak lengkap. Melihat ini, Xiao Yan perlahan-lahan menjadi tenang di dalam hatinya. Meskipun formasi kuno Qian Kun memiliki reputasi yang luar biasa, bahkan di dunia besar, formasi ini memiliki banyak prestise, tetapi formasi kuno Qian Kun di depannya bahkan belum mencapai versi replika, dan kekuatan yang dikeluarkannya bahkan lebih dari 10. Weng berdengung. Meski begitu, setelah cahaya kuning muncul, itu masih memenuhi ruang ini dengan aura yang luar biasa panas, seperti tong mesiu. Puff! Dalam sekejap, cahaya kuning itu sama sekali tidak ragu-ragu, dengan momentum mengerikan yang mengguncang bumi, ia melesat ke arah Xiao Yan. Api! Melihat ini, kekuatan Xiao Yan didorong ke ekstrim, dan lingkaran api muncul dari tubuhnya seperti air pasang. Weng berdengung. Saat berikutnya, energi seperti kilat tiba-tiba muncul dari kedalaman tubuh Xiao Yan, dan kemudian di bawah tatapan Xiao Yan, itu dengan mudah menelan cahaya kuning di depannya. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu menatap benda berkilau aneh di depannya. Formasi batu ini adalah warisan dari senior itu, bagaimana bisa beresonansi dengan formasi Qian Kun kuno. Dan setelah mengikis kekuatan formasi kuno Qian Kun, auranya tampaknya menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Setelah kontak krisis, Xiao Yan tiba-tiba melihat formasi aneh di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sepertinya ada banyak hal baik di Tianming Mountain Villa. Formasi kuno Qian Kun harus disimpan di Tianming Villa, dan formasi batumu memiliki hubungan yang dalam dengan formasi kuno Qian Kun. Mungkin kamu bisa mengendalikan formasi itu. Kekuatan formasi kuno Qian Kun bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jika Anda dapat mengendalikannya, itu juga akan sangat membantu Anda. Namun, di dalam Tianming Mountain Villa, saya khawatir ada ras jahat asing. Tiba-tiba, penguasa Soul Eater berbicara dengan lembut, dan suaranya mengandung rasa kagum terhadap formasi Qian Kun kuno. Apakah formasi kuno ini benar-benar misterius? Xiao Yan juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Itu wajar, arai kuno Qian Kun adalah salah satu yang ofensif dan defensif, dan itu sama saja dengan salah satu metode yang paling menyiksa bagi suku-suku jahat di luar wilayah. Tetapi benda di depanmu ini tidak dapat disebut formasi Qian Kun, karena itu bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan formasi kuno Qian Kun.
Saya khawatir ini hanya ujian Tianming Villa untukmu. Penguasa Soul Eater berkata, lupakan saja, sekarang sudah beres, mari kita masuk ke dalam Tianming Villa terlebih dahulu. Inti dari kompetisi 4 benua, saya harap kamu tidak akan mengecewakanku. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba menyingkirkan batu formasi itu dengan telapak tangannya, dan jejak telapak tangannya segera berubah, dan jejak telapak tangan pesawat ulang-alik itu ditampilkan dalam sekejap. Boom! Saat kekuatan inti formasi ini diserap oleh batu formasi Xiao Yan, gelombang kekuatan aneh itu perlahan memudar, dan bahkan jejak cahaya warna-warni tersebar dari pintu cahaya, menghadap rekan-rekan yang koma itu. Orang ini, aku tidak tahu bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan. Saat berikutnya, ruang itu perlahan menggeliat, melihat sosok Xiao Yan keluar. Yuan Hong, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia secara alami ahli dalam cara formasi, jadi ketika kekuatan inti formasi diserap, dia sudah menyadarinya. Formasi telah rusak, hitung jumlah orangnya. Setelah perakitan selesai, masuklah ke Villa Tianming. Xiao Yan berkata perlahan kepada orang-orang di bawah. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yan juga langsung jatuh ke tanah, mendapatkan kembali auranya. Tetapi saat ini, sosok Xiao Yan di mata semua orang menjadi kokoh, berdiri seperti raksasa yang mengangkat langit. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik. Orang ini, melihat krisis itu terangkat, banyak rekan yang koma juga terbangun. Ketika mereka melihat sosok Xiao Yan, mereka juga memiliki sedikit rasa bersalah pada diri sendiri. Jelas bahwa tindakan mereka tadi terlalu tiba-tiba. Dalam sekejap, puncak gunung ini juga memulihkan penampilan aslinya. Pada saat yang sama ketika suasana menjadi sunyi, gerbang cahaya misterius di inti puncak gunung perlahan-lahan mengalir ke pandangan semua orang. Sekarang setelah kalian siap, ayo pergi. Xiao Yan melirik fakta bahwa semua orang di kedua tim telah berkumpul, dan tersenyum perlahan. Pergi. Saat berikutnya, sosok semua orang berkedip dan mengalir langsung ke pintu cahaya. Hei, kalian berdua orang tua. Saat banyak kontestan Xiao Yan mengalir ke gerbang cahaya, mereka bergerak menuju bagian dalam Villa Tianming, dan tiba-tiba 3 sosok perlahan muncul di puncak gunung. Ketiga sosok itu adalah Yuan Xiao, Duan Tianhong dan orang misterius yang bertanggung jawab atas penilaian mereka. Diakon Feng, Yuan Xiao baru saja muncul, dan dia terkejut ketika melihat pria paruh baya di depannya. Meskipun Yuan Xiao tidak mengenal duo Tianhong, penguasa Dongzu, dia sangat terkesan dengan pria di depannya, karena orang ini berada di Villa Gunung Tianming. Yuan Xiao memiliki status dan kekuatan yang tinggi, jadi Yuan Xiao tentu saja harus menghormati ketiga poin tersebut. Sepertinya kali ini, kalian berdua sudah siap. Diaken Feng berkata sambil tersenyum pelan, tetapi ketika dia melihat Du Tianhong, dia juga menghormatinya. Meskipun waktunya tirani, itu tidak sama dengan yang asli. Dibandingkan dengan Du Tianhong, penguasa benua timur, tidak diragukan lagi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Hehe, Yuan Xiao tertawa. Ayo pergi, ayo masuk dulu. Saat berikutnya, Diaken Feng juga memperhatikan beberapa fluktuasi halus di tubuh duo Tianhong dan tampak ragu-ragu untuk berbicara. Dan mereka bertiga bergegas ke gerbang cahaya pada saat yang sama. Tabrakan, kerumunan Xiao Yan baru saja menyerbu gerbang cahaya, dan hanya dengan beberapa tarikan napas, mereka melewati gerbang ruang angkasa dan tiba di ruang lain. Ruang ini adalah tempat Villa Tianming berada. Ternyata Villa Gunung Tianming sebenarnya adalah ruang khusus yang mirip dengan yang dibuka oleh Yang Kuat. Apakah ini Villa Gunung Tianming? Semua orang baru saja meninggalkan gerbang ruang angkasa, dan tiba-tiba melihat pemandangan seperti negeri dongeng di depan mereka dengan suara tercengang, dan kehilangan suara mereka. Pada saat ini, semua orang muncul di sebuah gunung. Jelas, ini adalah titik transmisi gerbang ruang angkasa, tetapi melihat ke bawah gunung, sebuah jalan setapak yang seluruhnya terdiri dari bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan semua orang, dan bahkan memanfaatkan kehidupan. Karena ketinggiannya, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di ujung jalan setapak bunga-bunga itu, penampilan keseluruhan Tianming Villa juga membuat semua orang diam-diam mendecakkan. Lidah mereka, Tianming Villa adalah sebuah bangunan besar dengan bentuk keseluruhan persegi, dikelilingi oleh awan dan kabut, membuatnya lebih misterius.
Bangunan-bangunan berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya menjadikannya inti sebenarnya dari 4 benua. Ada bangunan-bangunan besar di keempat sisi kota persegi, dan di tengah kota, sebuah rumah besar yang menjulang tinggi muncul. Jelas, di sanalah Tianming Villa yang sebenarnya, dan bangunan-bangunan di sekitarnya tampaknya menonjolkan Tianming Villa dan keberadaannya. Bukankah itu sangat mengejutkan? Dalam sekejap, di pegunungan, melihat ekspresi heran semua orang, Duki Fei langsung tertawa. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, jadi dia secara alami memiliki beberapa kesan. Tianming Villa benar-benar mengesankan. Pastoral juga mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Jelas, keseluruhan area Tianming Villa sebenarnya lebih besar dari Dongzu Thunder Realm mereka. Tianming Villa adalah tempat penegakan hukum Yin Hun Tian, jadi di 4 benua, Tianming Villa selalu bertindak sebagai petugas penegak hukum. Ini adalah base camp Tianming Villa, dan bangunan-bangunan di sekitar Tianming Villa semuanya adalah orang-orang kuat yang telah memberikan kontribusi tertentu bagi 4 benua, dan hanya memenuhi syarat untuk hidup. Selain status Tianming Villa yang terpisah, setiap orang kuat dari 4 benua bangga tinggal di Tianming Villa. Duo Qi Fei menatap Tianming Villa yang menjulang tinggi di bawah dan menjelaskan dengan perlahan. Ayo pergi, kita juga ikut. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum perlahan. Hei, apakah kalian semua kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua perjalanan ini? Dalam sekejap, tim kedua baru saja bergerak, dan tawa hangat perlahan bergema. Siapa? Kekuatan jiwa Xiao Yan dan Yun Qi yang waspada secara alami menemukan sumber suara untuk pertama kalinya, dan berkata dengan waspada. Hei, semuanya, jangan panik, di Xia Tianfu, pemandulah yang akan membawa kalian ke Villa Tianming. Dalam sekejap, cahaya putih muncul di depan semua orang, dan akhirnya dengan mudah berubah menjadi seorang pria seusia dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Pria itu mengenakan pakaian elegan, dengan senyum di wajahnya. Tianfu, Sansing Douxian. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk perlahan dan berkata, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Semuanya, silakan ikut denganku. Aku akan mengantar kalian ke tempat istirahat. Setelah kontestan lain lulus ujian dan memasuki Villa Tianming, aku akan mengumumkan peraturan kompetisi sesegera mungkin. Jadi saat ini, kalian bisa beristirahat dengan baik. Selain itu, di Villa Tianming, ada banyak harta karun langka dan obat-obatan ajaib. Jika kalian punya banyak, kalian bisa jalan-jalan. Namun, metode transaksi di Villa Tianming berbeda dengan dunia luar. Di sini, hanya bisa dilakukan dengan barter. Tianfu tersenyum. Sepertinya masih ada waktu sebelum kompetisi dimulai. Aku tidak tahu apakah Ming Sanzuang bisa menemukan bahan obat terakhir untuk menelan api mayat hidup. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Semuanya, silakan ikut denganku. Begitu suara itu jatuh, Tianfu memimpin jalan, dan membawa semua orang menuruni gunung langsung menuju kota Xifang. Tempat ini, benar-benar makmur. Semua orang berjalan di jalan persegi, dan tempat ini sangat makmur. Deretan barang yang mempesona membuat semua orang terpesona, dan bahkan ada banyak hal yang bahkan Xiao Yan sendiri belum pernah lihat. Tiba, disinilah tempat tinggalmu. Dalam sekejap, Tianfu membawa semua orang ke halaman yang tenang di sebelah timur kota Xifang, dan kemudian mengatur tempat istirahat, sambil tersenyum. Di sebelah timur kota Xifang, Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi Xiao Yan samar-samar telah menemukan gelombang kota-kota ini tampaknya memiliki kekuatan dan kelemahan, jelas bukan tempat yang paling makmur, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Bagaimanapun, Xiao Yan memiliki kesempatan untuk memenangkan kompetisi di 4 benua. Lupakan saja, semua orang cukup lelah hari ini, mari kita istirahat lebih awal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga perlahan kembali ke rumahnya, siap untuk beristirahat, dan kemudian memberi Yuan Yan gulungan formasinya sendiri untuk berlatih. Adapun Du Tianhong, semua orang di Leigu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, orang ini adalah petarung abadi bintang 5 yang asli. Bahkan di Villa Gunung Tianming, dia dikagumi oleh ribuan orang. Dan saat semua orang memasuki Villa Tianming dan menetap, hal-hal aneh terjadi di tempat lain, Tuan. Murid-murid lembah petir Anda telah mengatur untuk tinggal di sebelah timur kota Xifang. Di dalam kota Xifang, di Villa Gunung Tianming, di sebuah rumah yang megah, Du Tianhong dan seorang pengawal muncul, baru saja dia Ken Feng turun untuk mencari seseorang.
Adapun sosok Yuan Xiao, dia kembali tepat setelah memasuki kota Xifang di Villa Tianming. Timur, energi dan sumber daya langit dan bumi tampaknya berada di peringkat kedua di kota Xifang. Duo Tianhong mengerutkan kening ketika dia baru saja mengambil set teh yang indah dan bersiap untuk menyesapnya. Tuan, Anda tidak tahu. Kali ini, banyak kekuatan dari 4 benua ada di sini, dan kekuatan dari Beizu juga yang pertama menanggung beban. Pengawal itu segera berbisik, karena takut Du Tianhong akan merasa tidak puas. Hegemon benua bukanlah orang yang berani mengabaikan dirinya sendiri. Di atas 4 benua, benua utara menempati peringkat pertama dalam kekuatan, benua barat menempati peringkat kedua, benua timur kita menempati peringkat ketiga, dan benua selatan adalah yang terakhir. Duan Tianhong berkata perlahan, "Baik, tuanku, kali ini, pasukan teratas dari benua utara dan benua barat ada di sini, jadi kali ini persaingan 4 benua pasti sangat seru." Melihat Duo Tianhong tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, para penjaga tiba-tiba merasa lega. Teruskan, tiba-tiba, Diakon Feng, yang baru saja menemani Du Tianhong ke Villa Tianming, juga muncul. Baik, penjaga itu mendengar kata-kata itu dan meninggalkan rumah dengan hormat. Bagaimana kabarmu? Saat Diakon Feng muncul, Duo Tianhong bertanya dengan mendesak. Diakon Feng baru saja pergi, dan dia pergi mencari master pesawat. Bagaimanapun, Duan Tianhong memiliki beberapa hal yang hanya bisa dia berikan kepadanya. Master pesawat dapat yakin, Master Lembah Tempa, Anda seharusnya tahu status Villa Tianming kami. Setelah beberapa saat, Diakon Feng juga berkata dengan wajah agak jelek. Apa yang terjadi? Duo Tianhong mengerutkan kening ketika dia mengatakan ini. Bagaimanapun, status dan kekuatan Diakon Feng jauh dari lebih rendah darinya, tetapi ini adalah wilayah mereka. Jangan salah paham, Tuan Lembah Tempa. Villa Tianming kami secara khusus didirikan oleh Master Alam untuk mengatur dan membatasi berbagai hal di 4 benua. Bagaimanapun, Master Alam, naga, melihat awal tetapi tidak melihat akhir, dan datang dan pergi tanpa jejak. Diakon Feng menjelaskan sambil tersenyum. Kemana orang itu pergi? Jangan muncul di kompetisi besar seperti itu di kompetisi 4 benua. Duo Tianhong tampaknya menyadari sesuatu, dan segera berkata. Sekarang pemilik villa dan petinggi lainnya sedang membuat rencana matang untuk ujian tersebut, jadi mereka tidak bisa menerima pemilik pabrik itu. Saya juga berharap agar kepala bengkel tidak menyalahkannya. Sedangkan untuk kepala bidang, kami akan memberitahu Anda segera setelah ada berita tentangnya. Deacon Feng terus tertawa. Orang ini, benar saja, dia tidak ada di sini. Duan Tianhong juga tersenyum tak berdaya ketika mendengarnya. Yin Huntian ini dikelola oleh kepala bidang, tetapi orang ini selalu menjadi pemilik toko yang tidak ikut campur. Setelah mendirikan Tianming Villa, dia menyerahkan hak pengelolaan kepada mereka. Pada saat itu, dia akan berkeliaran, dan hampir tidak ada orang kuat di Yin Huntian yang dapat melihatnya. Lupakan saja, aku hanya bisa melangkah 1 langkah dalam 1 waktu. Duan Tianhong mendengar kata-kata itu dan bangkit perlahan. Bagaimanapun, tongkat Kaisar Guntur di tangannya memiliki banyak hal penting yang disegel, jadi dia ingin menyerahkannya kepada kepala bidang sesegera mungkin. Dalam hal itu juga jauh lebih aman. Kepala Lembah Tempa, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengirimkannya jauh-jauh. Melihat Duan Tianhong perlahan pergi, Deacon Feng juga tertawa. Dalam sekejap, Duo Tianhong juga berjalan menuju tempat mereka beristirahat, sedangkan Deacon Feng, dia bergumam sendiri di dalam rumah, kekuatan Duo Tianhong ini benar-benar semakin tirani. Aku khawatir kali ini ujian 4 benua setelah itu, Dongzu dapat menduduki peringkat kedua di Sisu. Hanya saja orang ini sangat ingin menemukan master pesawat. Untuk apa? Pada saat yang sama, di pusat kota Xifang, ruang konferensi internal Tianming Villa. Area inti Tianming Villa adalah jalan setapak di bawah tanah kota Xifang, jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan faktor keamanannya juga mengejutkan. Di ruang bawah tanah, puluhan sosok berdiri perlahan, dan bahkan di antara puluhan ini, ada tidak kurang dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian Bintang 5. Pria tampan berpakaian brokat memiliki sikap yang luar biasa, dan kekuatannya mungkin melampaui kategori petarung abadi Bintang 5. Mari kita bicarakan semuanya. Saran bagus apa yang Anda miliki untuk kompetisi 4 benua ini? Pria itu pertama-tama berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan paksaan seperti langit dan bumi. Penduduk desa,
dinasti masa lalu menggunakan Anda untuk membuat celah ruang untuk menyediakan tempat ujian, tetapi dengan banyaknya celah ruang, jejak kami di sini akan terus terungkap. Bagaimanapun, surga jiwa yin kami agak aneh, tempat di wilayah Jiwali. Salah satu lelaki tua kurus dan berwajah kuning itu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Apa pendapat Tian Lao?" Pemilik villa Tianming mendengar kata-kata itu dan mengarahkan pandangannya pada lelaki tua itu. Hari ini, Tian Lao cukup tinggi dalam kekuatan dan status di villa Tianming, dan menambahkannya identitas khusus itu memberinya hak untuk berbicara. Kita memiliki banyak manusia di dunia bayangan, dan kita memiliki dendam lama dengan klan jahat asing. Jika kita menggunakan celah ruang angkasa kali ini, itu pasti akan dimanfaatkan oleh klan jahat asing. Bagaimanapun, klan jahat asing yang tidak lemah muncul sebelumnya. Di pihak Dongsu, aku hanya tidak tahu apa hasil akhirnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melirik ke kejauhan perlahan, lalu berbicara. Jadi kompetisi ini, aku khawatir kita bisa fokus pada tanah tertutup kita. Saat berikutnya, pupil Tian Lao menjadi kendur, dan sebuah penglihatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tempat tertutup, Tuan, ini sama sekali tidak mungkin. Tanah tertutup adalah penguasa pesawat yang melakukan yang terbaik untuk menyegelnya. Jika kita membuka tanah tertutup, kita pasti akan membuat kesalahan besar. Bagaimanapun, tanah tertutup disegel di antara ras jahat asing, hingga tingkat kaisar. Yang kuat, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari tingkat manusia abadi petarung bintang 6 kita. Jika ini dibiarkan lolos, itu akan berdampak besar pada seluruh dunia kita. Di sisi lain, seorang pria parubaya matanya menjadi tajam dan dia membalas. Ya Tuhan, maaf. Kamu punya motif tersembunyi, aku curiga kamu berselingkuh dengan orang asing, dan aku mengajukan tahanan rumah. Tiba-tiba, aura tirani muncul pada pria parubaya itu. Haha, aku sudah menduga adegan ini sejak lama. Tetapi sebagai penjaga tanah tertutup, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kekuatan segel di tanah tertutup telah melemah terlalu banyak. Jika tidak diisi ulang tepat waktu, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Ketika penguasa alam tidak ada di sana, aku khawatir itu juga akan menjadi bencana bagi kita. Lebih jauh, gelombang penguasa alam, penguasa Shenlong, belum melihat akhir. Itu belum ditunjukkan selama ratusan tahun. Kita perlu mengambil beberapa tindakan. Orang tua itu berkata sedikit. Kekuatan segelnya melemah. Benarkah? Dalam sekejap, puluhan eksekutif tingkat tinggi di seluruh ruang konferensi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pupil mereka menjadi aneh. Meskipun Tianming Mountain Villa mereka dikatakan memelihara Yinhun Tianxizu, pada saat yang sama, ia juga bertanggung jawab atas tugas menekan ras jahat di luar wilayah tersebut. Itu benar sekali, Tian Lao menjawab. Kalau begitu, aku tahu. Sepertinya itu satu-satunya cara. Mata pemilik Tianming Villa menjadi dalam, lalu dia perlahan membuka mulutnya, dan ada ketenangan dalam suaranya. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada pasangan barunya, akhirnya menemukan istri cantik saat ini. Banyak orang kuat bermunculan di kota Sifang, Villa Gunung Tianming, jadi tempat khusus ini juga menjadi panas. Keesokan harinya, saat matahari menyebar di daratan, hari baru pun tiba sesuai jadwal. Akhirnya lebih baik. Xiao Yan beristirahat dengan baik selama sehari, dan energi serta tenaganya tiba-tiba kembali ke puncaknya. Xiao Yan, pemilik lembah ada hubungannya denganmu. Tiba-tiba, Liu Qing mengetuk pintu Xiao Yan, mengatakan sesuatu, lalu kembali ke rumah mereka sendiri. Pemilik lembah mencariku. Mungkinkah kamu akan menemui penguasa pesawat? Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Xiao Yan juga ingin melihat, siapa penguasa pesawat yang mengendalikan seluruh Yinhun Tian. Puff, puff. Dalam sekejap, Xiao Yan baru saja bangun dan hendak mencari urusan Du Tianhong, tetapi rasa sakit yang luar biasa melonjak keluar dari hati Seng Yan di dadanya. Xiao Yan tidak dapat menahan napas dalam-dalam, dan kemudian ada sedikit keringat dingin di dahinya. Jelas, rasa sakit ini sangat dalam hingga ke sumsum tulang. Apa yang terjadi? Xiao Yan dapat merasakan aura samar tentang Mu Yingying yang muncul dari hati Seng Yan, dan rasa sakit yang menyayat hati ini tampaknya. Mu Yingying memperingatkannya, api es yang halus adalah hal yang murni. Ia memiliki persepsi yang berbeda tentang kekuatan kejahatan daripada orang biasa.
Dengan getaran tirani seperti itu, saya khawatir ada ras jahat asing di Villa Gunung Surgawi. Dewa Pemakan Jiwa menjelaskan. Petik 2. Villa Tianming yang bermartabat, inti dari 4 benua, juga telah disusupi oleh suku-suku jahat di luar wilayah. Orang-orang ini, Xiao Yan tidak dapat menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, melalui peristiwa Dongzhu, Xiao Yan sudah tahu bahwa klan jahat asing memiliki metode khusus untuk menyegel Sheng Yan, meskipun metode ini tidak membantunya. Saya tidak tahu, jadi saya harus berhati-hati. Siapa yang mengatakan infiltrasi? Aku khawatir itu segel atau sesuatu yang lain. Ini adalah tempat tinggal Master of the Plane. Meskipun aku tidak bisa merasakan napas Master of the Plane, tetapi berdasarkan pertahanan dan kewaspadaan di sini, aku khawatir itu bukan tempat di mana beberapa orang kecil bisa bersikap lancang. Soul Eater the Lord memutar matanya. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat apa yang dicari Master Lembah untukku. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan juga perlahan berjalan menuju kediaman Du Tianhong. Gu Master, apakah kamu mencariku? Tepat ketika dia tiba di rumah Du Tianhong, tiba-tiba dia mendapati ayah dan anak perempuan itu sedang minum teh dengan santai, dan Xiao Yan mengetuk pintu. Aku ada urusan denganmu. Persaingan 4 benua kali ini, tetapi terkait dengan peringkat kita di Dongzhu, dan peringkat ini terkait dengan sumber daya kultivasi kita di masa depan di Dongzhu, jadi kamu harus melakukan yang terbaik. Dan jika kamu melakukannya dengan baik, aku dapat merekomendasikanmu untuk bergabung dengan negara adikuasa di Lisol Domain, dan prestasimu di masa depan tidak akan terbatas. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Ikuti perintahnya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan dia mendengus sedikit, dan juga kembali ke rumahnya sendiri. Dia tidak dapat memikirkan niat Du Tianhong. Ayah, melihat Xiao Yan pergi, Duan Qifei berkata dengan kelembutan di matanya yang indah. Orang ini memiliki status khusus. Aku harap kamu akan. Duan Tianhong juga berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, jarang bagi Du Qifei untuk melakukan ini pada seorang pria. Sebagai reinkarnasi, Duo Qifei secara alami dapat dengan mudah tertarik oleh manajemen puncak wilayah Jiwa Li, dan Xiao Yan, dengan banyak misteri seperti api suci benih surgawi, mungkin juga bergabung dengan wilayah Jiwa Li, dan kemudian para jenius seperti itu akan ada di sana. Alam yang dipenuhi awan pasti merupakan pemandangan lain. Jika keduanya saling mendukung, jalan di depan akan jauh lebih mudah. Ayah, kita tidak perlu khawatir tentang urusan kita. Melihat penampilan Du Tianhong yang licik, Duo Qifei tersipu dan mengatakan sesuatu, lalu dia pergi dari sini dengan tiba-tiba. Dia tahu niat baik ayah, tetapi dia adalah seorang samsara. Mereka yang dengan sengaja mengekang detak jantung seperti itu, bagaimanapun juga, semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kedua orang ini, Duan Tianhong juga tersenyum tak berdaya. Obat macam apa yang dijual orang tua ini di dalam labu? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri ketika dia kembali ke rumahnya, jelas tidak dapat mengetahui mengapa Duan Tianhong mencarinya sekarang. Lupakan saja, selagi masih ada waktu, mari kita kendalikan kekuatan formasi itu. Untuk sesaat, Xiao Yan tidak memikirkan hal lain, dan perlahan mengeluarkan formasi yang diberikan Yuan Yan sebelumnya dari cincin koleksinya. Pengalaman hukum. Hei, itu hal yang bagus. Nama Yuan Zong yang termasyur tidak hanya beberapa kata, tetapi jelas. Meskipun gulungan ini tidak mencatat inti dari formasi sejati Yuan Zong, tetapi untuk dirimu saat ini, itu sudah cukup. Sang penguasa pemakan jiwa berkata dengan pandangan biasa. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk dengan gembira, dan kemudian menyiapkan penghalang jiwa untuk membungkus rumah itu dengan matanya yang berapi-api. Segera, telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang menyilaukan, dengan lembut membungkus gulungan itu. Boom! Dalam sekejap, lingkaran fluktuasi mengerikan yang tak tertandingi perlahan dilepaskan dari gulungan itu. Jalan formasi itu terutama didasarkan pada prasasti inti, dan formasinya saling berhadapan. Formasinya tak terkalahkan. Formasi-formasi terdiri dari diagram formasi paling sederhana, dan bahkan batu formasi dan pola formasi selanjutnya. Yang disebut peta formasi mencatat formasi lengkap. Jika Anda memiliki formasi, Anda dapat dengan mudah melemparkan formasi. Namun, sebagian besar orang yang menggunakan formasi adalah orang luar, dan kekuatan formasi mirip dengan master formasi pertempuran. Ada juga celah besar dalam metode formasi.
Karena metode susunan yang dilemparkan sesuai dengan peta susunan tidak memiliki jiwa. Seperti yang kita semua tahu, sebagai master formasi pertempuran, memadatkan formasi membutuhkan banyak kekuatan mental untuk mendukung, sehingga dapat memotivasi prasasti inti melalui prasasti kehidupan, sehingga membentuk fondasi formasi. Prasasti inti yang dimotivasi oleh prasasti kehidupan disebut pola, dan kekuatan pola tergantung pada jumlah pola. Yang terakhir disebut batu formasi. Yang disebut batu formasi adalah item khusus yang membawa pola formasi. Itu tidak terlihat dan tidak kasat mata, dan itu akan terbentuk secara independen sesuai dengan jumlah pola formasi dan tirani kekuatan spiritual. Master formasi Dou yang lemah atau master formasi Dou yang baru saja memulai akan menyebarkan pola formasi dalam formasi, mencoba untuk meningkatkan kekuatan formasi, tetapi saat kekuatannya habis, jika pola formasi tersebar dalam formasi, akan mudah terhapus oleh mereka yang terjebak dalam pertempuran, sehingga menempatkan diri Anda dalam bahaya yang dalam. Keberadaan batu formasi gelombang adalah penutup yang sangat baik untuk fluktuasi pola formasi, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan formasi. Informasi kuno itu seperti air pasang, perlahan-lahan dari gulungan muncul, dan kemudian mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Ternyata aku membuat kesalahan besar sebelumnya. Xiaoyan merasakan begitu banyak pengalaman dalam formasi, dan segera menjadi malu. Jelas, ketika dia menggunakan formasi, dia hanya mendistribusikan formasi dalam formasi. Ini adalah orang yang memenuhi syarat. Tabu dari Arai Mage. Sepertinya ahli formasi pertempuran itu sangat luas dan mendalam. Di masa depan, saat bertarung melawan orang, kamu dapat mempersiapkan batu formasi terlebih dahulu, menyembunyikan pola formasi, dan kamu dapat mencapai hasil yang tidak terduga di saat krisis. Xiaoyan mengangguk perlahan. Namun, Xiaoyan tidak dapat menggerakkan benda yang seperti formasi kuno di tangannya. Wow, dan Xiaoyan juga membaca pengalaman gulungan tentang teknik formasi. Pada saat yang sama, Xiaoyan berada di atas ahli formasi pertempuran, dan itu benar-benar dihitung sebagai memasuki ruangan. Jika dia berperang dengan orang lain, saya khawatir itu juga tidak bisa lelah seperti sebelumnya. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik.